Hai Sobat Investor semua, hari ini spesial banget karena gue ingin memberitahu Sobat Investor semua bagaimana cara mendapatkan angka 2,6 miliar di investasi kalian. Penasaran bagaimana strateginya supaya kalian bisa mencapai angka tersebut? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Oke ya, Sobat Investor semua. Jadi, gue ingin disclaimer dulu sebelum gue mulai juga. Pertama, satu, investasi itu pasti mengandung resiko. Dan kedua, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Ya, di sini gue ingin memberitahu ke kalian berupa strategi yang bisa kalian lakukan untuk mencapai 2,6 miliar ini. Ya, bisa nggak sih? Karena buat sebagian orang di luar sana, angka miliaran itu sesuatu hal yang impossible lah. Bahkan 1 miliar aja sesuatu hal yang big deal buat mereka. Coba kalian lihat di lingkungan kalian, banyak juga orang yang pengen mendapatkan 1 miliar, tapi sampai umur 40-an ke atas belum bisa mencapai itu semua. Sebenarnya untuk mencapai angka itu bisa loh, gitu loh. Kalau misalkan kita mau mendidik dari jauh-jauh hari, menyisihkan secara rutin, dan tentunya di tempat yang benar ya, Sobat Investor semua. Nah, hari ini gue ingin memberitahu kalian nih, bagaimana caranya. Yang pertama, strateginya adalah tetap kalian harus set budget investasi kalian setiap bulannya. Jadi untuk mencapai angka 2, sekian M ini ya, kalau di saham itu tuh bagaimana gitu ya. Nah, karena kalian tahu saham itu memiliki tingkat resiko tertinggi ya. Kalau kita compare dengan reksadana ya. Tentu kalau misalkan tingkat resikonya itu tinggi, potensi keuntungannya juga tinggi. Nah, itu. Nah, tetap kalian harus ingat, risiko itu macam-macam ya. Risiko penurunan adalah salah satu aspeknya. Ya. Nah, di sini kalian bisa set 2 juta setiap bulannya sampai 20 tahun. Wah, 20 tahun lama banget. Ya, Warren Buffett juga berpuluh-puluh tahun untuk mencapai diri dia sekarang. Lo Kee Hong pun juga berpuluh-puluh tahun sampai dia mencapai diri dia sekarang gitu ya. Bisa asetnya banyak. Namanya investasi saham pasti membutuhkan waktu, Sobat Investor ya. Jadi itu 2 juta selama 20 tahun. Tapi kalau misalkan kalian taruh 2 juta, itu terus misalkan kalian taruh di bank tanpa kalian bagi proporsinya, ya tetap aja kalian nggak akan mencapai angka ini, akan lebih sulit gitu. Tapi kalau misalkan kalian taruh di instrumen saham dengan fundamental bagus, itu bisa ya, Sobat Investor. Jadi kalian udah tahu nih, set targetnya 2 juta setiap bulannya untuk saham, ya kan? Konsisten selama 20 tahun. Ya, itu dulu, kalian udah set tuh budget. Masalah nanti pencapaian itu bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat, Sobat Investor. Nah, ini kan gue hitungannya berdasarkan return-nya itu adalah 15%. Asumsi return-nya itu 15% per tahun, ya. 15% tuh mungkin buat reksadana is a big deal ya. Itu gede banget ya. Tapi kalau untuk saham, angka 15% per tahun menurut gue itu achievable sih. Bahkan gue lihat ada yang ratusan persen, ada yang puluhan persen juga banyak. Terus ada yang ribuan persen juga gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan lu untuk kayak annual return-nya tuh 15%, Sobat Investor. Seperti itu. Nah, ini yang kedua berarti, Sobat Investor. Yaitu cek fundamental saham yang bagus ya, cari fundamental saham yang bagus. Nah, kenapa perlu fundamental saham yang bagus? Karena sebenarnya saham di sana ada banyak ya. Saham ada yang saham gorengan, ada yang saham saham yang benar-benar memang fundamentalnya bagus. Saham-saham dengan fundamental bagus itu pun juga banyak aspek, guys. Ada saham yang berbentuk blue chip, ada juga saham yang memiliki kapitalisasi pasarnya itu sedang. Ada yang saham yang kapitalisasi pasarnya itu kecil gitu kan. Nah, kalau blue chip tuh rata-rata saham dengan kapitalisasi pasar itu besar gitu ya.
Nah, kalau kapitalisasi pasar besar tuh biasanya gampangnya tuh saham-saham perbankan itu biasanya kapitalisasi pasarnya tuh besar gitu ya, sobat investor semua gitu. Dan kalau misalkan kalian masih pemula, gue saranin mungkin saham-saham yang kayak blue chip gitu ya. Karena saham-saham blue chip itu walaupun dia turunnya juga dahsyat ya, tetapi dia secara kinerja masa lalu bagus nih secara price performance maupun secara pembagian dividen gitu. Nah, kalian cari aja tuh dari saham blue chip tersebut mana nih yang kira-kira bisa mendapatkan annual return itu 15% ya. Nggak apa-apa kalau misalkan tiba-tiba tahun ini 15%, ternyata tahun depan zong cuma 5%, ternyata di tahun ketiga baru sampai 30%, jadi nge-cover gitu loh ya jatuhnya. Nggak masalah sobat investor. Yang penting kalian coba analisa ya saham yang fundamentalnya bagus. Nah, buat sobat investor yang bingung bagaimana cara menganalisa saham dengan fundamental bagus, kalian bisa tonton di video-video gue sebelumnya ya tentang cara menganalisa saham juga. Atau singkatnya kayak gini deh. Kalian harus cek return on equity-nya bagaimana, return on asset-nya bagaimana ya, price earning ratio-nya bagaimana ya. Atau mungkin ada sebagian kalian yang melihat price to book ratio, terus juga banyak gitu loh, debt to equity ratio, current ratio. Nah, beberapa rasio itu kalian nilai dulu. Kalau memang secara rata-rata oke dan bagus, ya udah kalian mulai invest saja. Karena ini kan buat jangka panjang ya sobat investor, buat 20 tahun. Jadi kalau bisa kalian spot ini bagus nih, ya udah gitu. Ya, jadi kalau misalkan 15% ini I think achievable sih. Bahkan ada saham blue chip yang sebenarnya secara sekarang ya, data sekarang ya, itu bisa berubah suatu waktu ya. Itu contoh BBRI. BBRI aja kalau nggak salah, annual return-nya kalau dibagi dari 10 tahun tuh sekitar 20% apa 19 gitu. 19 atau 20%. Itu aja udah lebih daripada rata-rata. But again, di sini gue tidak untuk mempromosikan saham tersebut ya. Ini cuma contoh ya, contoh. Bisa jadi kinerja di kedepan hari kan itu berubah gitu ya. Nggak selalu sama, sobat investor. Seperti itu sih. Pergunakan strategi dollar cost averaging. Dalam berinvestasi itu banyak strategi yang bisa kita lakukan. Ada yang dengan lump sum ya. Lump sum menaruh banyak dalam satu waktu, terus kalian diemin selama puluhan tahun, baru nanti kalian lihat lagi. Wih, hasilnya gede ya. Tapi biasanya kalau lump sum itu tuh harus kalian at least punya nominal yang gede gitu dalam investasi. Sebenarnya kalau misalkan kalian nggak punya nominal gede, nggak apa-apa juga. Tapi kalau mau hasilnya lebih gede begitu gitu. Dan itu kan kalau lump sum itu kan kita target nih. Oh nih kita tembak di harga ini. Totonya nanti ke depan lagi turun, kan lama kalian bisa dapat keuntungannya. Sedangkan kalau dollar cost averaging, kalian tuh investasi rutin aja setiap bulan ya. Setiap bulan kalian sisihin secara rutin, ya, otomatis mau dia naik maupun turun, kalian bisa dapat harga rata-rata gitu. Itu the beauty of dollar cost averaging. Bahkan Warren Buffett juga ngerekomen nih buat sobat investor yang masih pemula, udah mendingan dollar cost averaging aja. Karena itu adalah metode yang paling sederhana buat sobat investor semua untuk menghindari resiko yang kayak panik gitu loh, seperti itu. Dan ketika kita melakukan seperti itu, kita dapat harga rata-ratanya tuh nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah gitu. Tapi hasil keuntungannya bisa lebih outperform kalau seandainya di saat-saat seperti pandemi seperti ini, di saat ekonomi lagi nggak nentu. Karena kan kurvanya rata-rata begini dibandingkan naik gitu sih. But again, kalian bisa menggunakan strategi dollar cost averaging aja. Jadi kalian investasi rutin sampai 20 tahun gitu. Nah nanti misalkan nih, gue nggak punya budget gede nih untuk saat ini 2 juta, wah gue gimana nih? Ya udah, kalian semaksimal kalian aja. Cuman targetnya itu adalah 2 juta supaya achieve angka 2,6 miliar gitu. Ya, jadi kalian rutin aja. Let's say lo pilih salah satu saham. Oke, saham A lah, saham A. Ya udah gue beliin sampai nominalnya mentok 2 juta gitu. Kalau nggak bisa 2 juta, mendekati 2 juta lah gitu. Ya pokoknya sekitar segitu. Nanti lo rutin nih selama 20 tahun, otomatis kan harganya naik dong gitu. Kalau emang sahamnya bagus, itu pasti harganya naik dong. Kalau harganya naik, ya otomatis kalian mungkin yang tadinya awalnya belinya bisa sampai 3 lot ya, sekarang mungkin cuma nanti pas 20 tahun kemudian cuma 1 lot gitu kan. It's possible gitu. Itu aja mungkin saja terjadi gitu. Tapi again kan kalian kalau udah
dikumpulin gitu udah berapa banyak saham gitu. Misalkan lu bisa sebulan aja 3 saham ya. Lu kaliin aja sama 12 tuh, ya. Ya, lu udah dapat berapa? Itu udah dapat sekitar 36, Pak. 36 saham. Lu kaliin aja selama 20 tahun. Itu lu udah punya berapa? Gitu, jumlah saham lu. Itu udah ratusan gitu loh, saham lu. Makanya kayak gitu, dari hal-hal sederhana tuh lu udah terkumpul banyak. Itu aja return berdasarkan price lo. Belum termasuk dividennya. Jadi gitu sih sobat investor. Intinya kalian harus coba konsisten aja. Itu yang kedua adalah strateginya dollar cost averaging. Yang ketiga adalah carilah active income sebanyak mungkin ya. Artinya active income itu adalah penghasilan kerja kita sehari-hari. Entah mungkin kita kerja di kantoran, entah apa gitu ya. Itu intinya kalian carilah duit sebanyak-banyaknya gitu. Karena semakin banyak kalian cari duit, semakin banyak yang kalian bisa sisihin di kedepan hari, tentunya uang itu akan menggulung di kedepan hari dan tentunya akan bermanfaat buat sobat investor semua gitu. Jadinya active income banyak ya. Kalian bisa mungkin selain kerja kantoran, Sabtu minggunya part time job, atau mungkin kalian apa nih gitu ya, mau jadi YouTuber ya kan, atau mungkin apalagi Instagram influencer gitu. Sekarang kan juga banyak influencer yang emang kayak dadakan yang baru gitu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan, siapapun kita tuh nggak menutup kemungkinan Pak gitu. Seperti itu. Jadi ya itu carilah active income sebanyak mungkin supaya jumlah yang kalian sisihkan buat investasi pun itu juga bisa besar sobat investor ya gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ketahuilah hidup seseorang itu bisa berubah. Artinya apa? Misalkan gue mampunya 2 juta untuk saat ini nih, tapi ke depan hari gue naik jabatan, terus habis itu gaji gue bertambah. Nah, gaji gue bertambah, otomatis jumlah yang gue sisihin buat investasi itu bisa lebih besar sobat investor gitu. Ya mungkin awalnya tadi 2 juta, terus jadi 3 juta, ya next jadi 3,5 juta kalau gue naik jabatan lagi. Jadi kan itu 20 tahun tuh jangka waktu yang panjang ya. Jadi kehidupan seseorang itu bisa berubah. Jadi semakin kita berubah, semakin gaji kita meningkat, tetap kita harus ingat untuk menyisihkan buat masa depan kita gitu. At the end of the day, kalau misalkan kalian bertambah, bahkan itu bisa lebih cepat loh. Dari 20 tahun kalian udah bisa mencapai angka 2,6 miliar ini ya. Jadi ya berusaha aja semaksimal mungkin gitu. Satu, berusaha konsisten, dan kedua itu berusaha untuk yang benar-benar mencari active income sebanyak-banyaknya ya. Tuh. Lalu apa ya? Ini yang terakhir ini adalah pesan gue mungkin ya buat investor saham juga, bahwa sebenarnya ini dana bisa kalian gunakan buat dana pensiun kalian. Ini aja gue hitung menggunakan financial calculator ya. Jadi ada aplikasi namanya financial calculator. Jadi kalau misalkan lu invest berapa dengan asumsi return 15 tahun itu dapatnya berapa gitu. Itu ketahuan. Gue kaget banget Pak, ini 20 tahun ya, lu bisa dapat 2, sekian M, 2,6 M. Kalau lu bisa invest sampai 30 tahun, lu bisa dapat puluhan miliar, bukan 2, sekian lagi, tapi bisa dapat puluhan miliar. Karena di investasi ada yang namanya compound of interest ya. Compound of interest itu artinya adalah ada yang bilang bunga berbunga, ada yang bilang tuh kayak apa ya, efek bola salju. Jadi keuntungan kita menggulung terus gitu. Semakin lama kita investasi semakin gede gitu loh gulungannya gitu kan. Ya jadi itu yang bisa kalian lakukan sebenarnya sobat investor. Cuman kita targetnya 20 tahun aja ya gitu. Kalau kalian bisa seperti ini aja udah banyak loh yang bisa kita lakukan gitu. Kalian udah punya 2,6 M, mungkin nanti ketika kalian mau pensiun, kalian mau bikin usaha apa kan bisa gitu. Itu loh. Jadi dari hal-hal kecil sebenarnya kita bisa loh untuk mencapai angka-angka miliaran gitu. Memang waktunya itu bukan sehari 2 hari ya, bukan sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Tapi ya nggak terlalu yang beban-beban banget gitu. Lo nggak mesti harus nyari duit yang gaji lo 100 juta, nggak juga gitu. Lo dari sisi 2 juta aja, sisihin 2 juta bisa gitu loh sobat investor. Dan kehidupan seseorang itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi ya jangan pesimis lah dalam hidup gitu ya. Bisa jadi hari ini kita nggak terlalu banyak duit, ternyata berapa tahun kemudian kita kaya banget. Bisa aja gitu. Yang penting kita ada duit sedikit, ada rezeki sedikit, ingat untuk sisihin. Dan selalu ingat sobat investor bahwa pergunakanlah uang dingin.
Uang dingin adalah uang yang kalian sisihkan khusus untuk investasi, ya, tidak mengganggu kebutuhan pokok maupun keinginan kalian. Jadi kalian udah atur nih, proporsinya itu, wah buat investasi segini, gitu. Jadi tidak mengganggu apapun, gitu. Jangan lo maksain, 2 juta nih, ternyata kebutuhan gue keambil juga. Akhirnya kan kalian kalau misalkan sahamnya lagi turun banget, kalian stresnya setengah mati, gitu. Jadi makanya tetap sisihkan, tapi sisihkan uang yang dingin ini, yaitu sobat investor. Dan tetap prepare kalau misalkan turun sampai puluhan persen, karena itu hal yang normal terjadi kalau di saham sih, seperti yang gua amatin gitu. Nah, kalau misalkan saham kan resikonya tinggi, tentu potensi keuntungannya juga tinggi gitu. Tetap kalian harus jaga emosi kalian juga. Nah, mungkin kalau kalian pengen tahu cara jaga emosi, kalian bisa join di grup member gue juga gitu. Nanti gue akan jelasin bagaimana cara mengontrol emosi. Tapi untuk member Smart Investor aja ya. Itu aja sih gitu. Kalau misalkan setelah kalian gue beritahu strategi ini terus jadi termotivasi, wah kayaknya gue mendingan mulai aja nih sekarang gitu kan. Karena dari hal-hal kecil yang bisa gue lakuin ternyata di kedepan hari bisa menghasilkan sesuatu yang besar gitu. Jadi kenapa tidak gitu kan? Ya kalian bisa pakai kode referral gue di Ajaib ya. Jadi kalian pakai aja di Ajaib ketika awal kalian daftar, kalian bisa dapat saham gratis. Jadi lumayan kan? Ketika kalian awal konsisten investasi, terus juga kalian dapat saham gratis. Itu kan bermanfaat banget buat kalian. Tapi balik lagi itu semua optional ya guys. Ya. Semua yang penting adalah konsistensi dan kemauan kita untuk terus berjuang selama 20 tahun itu. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.